Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Wulan. Baiklah, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Sinta Aulia Adesta dan Wulan Rahma Prastiwi akan memaparkan mengenai ekosistem estuari. Slide selanjutnya. Baiklah, berikut merupakan mind mapping atau peta konsep yang akan kita paparkan mengenai materi ekosistem estuari, yaitu di mana terdapat karakteristik ekosistem estuari yang akan membahas yaitu mekanismenya, adaptasi, dan biota dari ekosistem estuari beserta interaksinya. Lalu yang kedua yaitu mengenai jenis atau tipe estuari yang akan membahas mengenai peran dan fungsi interaksi ekosistem di kawasan pesisir, interaksi antar komponen, dan biota ekosistem estuari. Slide selanjutnya, Sinta. Baiklah, di sini terdapat pengertian ekosistem estuari, yaitu menurut Bengen tahun 2002, yaitu ekosistem estuari diambil dari kata estuari yang berasal dari kata aetus yang artinya pasang surut, sehingga estuari didefinisikan sebagai wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut secara terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Secara sederhana, estuari ini didefinisikan sebagai tempat pertemuan antara air tawar dan air asin. Oleh karena itu, ekosistem ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan air laut dengan salinitas tinggi dengan bercampur dengan air tawar yang salinitasnya lebih rendah daripada air laut. Berikut merupakan bagan atau wilayah dari ekosistem estuari yang sangat luas. Di dalam ekosistem estuari itu merupakan pertemuan antara air laut dan air tawar. Slide selanjutnya, Sinta. Yang kedua itu mengenai karakteristik ekosistem estuari. Karakteristik ekosistem estuari yaitu menurut Mitra dan Zaman tahun 2016 yaitu salah satu daerah yang unik karena terletak di antara daerah kontinen dan laut sehingga setiap daerah estuarinya itu memiliki ciri fisik tersendiri yang mempengaruhi ekologinya atau ekosistemnya. Selanjutnya, Sinta. Kombinasi pengaruh air laut dan air tawar itu akan menghasilkan suatu komunitas yang khas dengan lingkungan yang bervariasi menurut Supri Haryono tahun 2000, yaitu tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan. Percampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisika, yaitu di mana lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun air laut. Yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut itu mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya. Lalu yang keempat yaitu tingkat kadar garam di daerah estuari yang tergantung pada pasang surut air lautnya itu banyaknya aliran air tawar dan arus-arus lainnya serta topografi daerah estuari tersebut. Berikut merupakan bagan atau karakteristik dari ekosistem estuari di mana ekosistem estuari ini terdapat beberapa macam bagian daerah-daerah tertentu, yaitu seperti daerah yang tingkat kadar garamnya tinggi, lalu terdapat beberapa rantai makanan yang terjadi. Selanjutnya, Sinta. Dan berikut merupakan beberapa faktor fisik, kimia, maupun biotik lingkungan yang dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem estuari, yaitu yang pertama adalah salinitas. Jadi salinitas ini merupakan tingkat salinitas estuari itu dari waktu ke waktu itu
dikarenakan dan disebabkan oleh iklim, terutama lalu pasang surut air laut, lalu faktor yang pertama itu dapat mempengaruhi salinitas karena fenomena pasang surut air lautnya itu besar mendorong air laut masuk cukup besar dan sampai ke daerah hulu sungai. Lalu yang faktor kedua itu merupakan kekuatan Coriolis yang terjadi akibat pembelokan arah gerak melingkar akibat rotasi bumi yang mengelilingi sumbunya. Lalu yang ketiga, faktor menyebabkan fluktuasi salinitas di estuari yaitu musim berdasarkan pengaruhnya kimia dan fisika terhadap fluktuasi salinitas, maka ekosistem perairan itu dapat terbentuk 3 zona, yaitu air tawar, air payau, dan air laut. Lalu yang kedua itu suhu. Jadi suhu ini pada Australia itu memiliki fluktuasi hari yang lebih besar dengan peraturan lainnya dikarenakan lebih luas permukaan estuarinya itu relatif lebih besar jika dibandingkan dengan volume air, sehingga air itu akan terus cenderung lebih cepat panas dan lebih cepat dingin tergantung kondisi atmosfer yang melingkupinya. Lalu yang ketiga itu ombak dan arus, yaitu terjadinya akibat luas permukaan perairan dan angin Australia memiliki luas permukaan terbuka yang sempit karena dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Dan angin ini akan bertiup untuk menciptakan ombak yang minimal. Selanjutnya, Cinta. Yang keempat yaitu substrat dasar, di mana substrat ini didominasi oleh substrat yang berlumpur dan berasal dari proses pengendapan material, baik dari dibawa oleh air laut maupun oleh air tawar, dari aliran sungai yang membawa banyak partikel pasir maupun lumpur yang tersuspensi, dan keduanya bertemu di estuaria. Lalu yang kelima itu adalah kekeruhan atau turbiditas yang menyebabkan waktu-waktu tertentu, yaitu terutama musim hujan, itu di mana volume air tawar itu akan meningkat dan membawa material akibat erosi, menyebabkan kekeruhan meningkatnya itu demikian juga aktivitas pasang air lautnya. Lalu yang keenam itu adalah DO atau kandungan oksigen, di mana itu akan terlarut di daerah estuaria itu sangat tergantung karena beberapa faktor yaitu suhu, salinitas, pengadukan, dan aktivitas organisme, yaitu yang ukurannya itu partikelnya itu seperti halus atau yang membatasi pertukaran air interstitial dan air yang di atasnya itu kayak oksigen, sehingga oksigen yang cepat itu berkurang, bahkan pada beberapa sentimeter dalam sediumnya itu dapat bersifat anoksik. Selanjutnya, Sinta. Lalu yang ketujuh yaitu predasi. Jadi predasi ini adalah hubungan antar mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini memiliki hubungan yang sangat erat karena mangsa pada itu tidak bisa bertahan hidup sehingga banyak predator yang terdapat dalam lingkungannya, sehingga pemangsa itu juga akan berdampak dengan keseimbangan alam jika mangsanya itu akan berkurang, dan jika mangsanya berkurang maka jumlah pemangsanya pun akan ikut berkurang. Lalu yang kedelapan itu adalah jumlah organisme autotrof, di mana organisme ini mampu menghasilkan zat organik yang dibutuhkan oleh konsumen, yaitu terutama konsumen primer, konsumen sekunder, dan membutuhkan bahan berupa zat-zat anorganik yang terdapat di alam dengan bantuan matahari, lalu biasa disebut juga dengan fotosintesis. Yang kesembilan yaitu mengenai usia, yaitu di mana usia ini menjadi faktor pembatas organisme dalam adaptasi atau berhubungan dengan tingkat produktivitasnya, sehingga dapat menunjukkan kemampuan makhluk hidup untuk melakukan proses metabolisme dan sebagai penghasil energi. Lalu yang ke-10 yaitu adalah jumlah parasit, di mana parasitisme ini juga ada hubungannya antara dua makhluk hidup yang sama, namun salah satunya itu dirugikan, sedangkan yang lain itu akan memanfaatkan dari organisme yang diinangnya, yaitu organisme yang menjadi tempat hidupnya. Sehingga
untuk menghambat kehidupan organisme yang inangnya ini akan berakibat berbahaya bagi keseimbangan alam apabila jumlah parasit ini lebih besar daripada organisme yang lain. Selanjutnya, Sinta. Lalu yang materi selanjutnya itu mengenai interaksi antar komponen ekosistem estuaria. Yang pertama itu di sini terdapat beberapa peristiwa di mana peristiwa antara interaksi antar komponen ekosistem estuaria dapat terjadinya siklus, lalu ekosistem dari invertebrata, lalu dari vertebrata. Nah, siklus-siklusnya ini juga terdapat seperti siklus sulfur, siklus fosfor, siklus karbon, dan masih banyak lagi. Slide selanjutnya, Sinta. Nah, di mana interaksi ini terdapat beberapa macam interaksi. Yang pertama itu adalah rantai makanan di estuaria. Di rantai makanan ini merupakan perpindahan energi dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, yaitu seperti tumbuhan, herbivora maupun karnivora. Dan estuari ini juga menjadi tempat mencari makanan bagi vertebrata, yaitu seperti unggas air. Lalu misalnya itu tumbuhan, herbivora, dan karnivora. Dan rantai makanan sisa itu yaitu disebut juga dengan detritus food chain, yaitu bahan mati mikroorganisme. Lalu produsen primer di estuari dalam ekosistem itu juga terdapat dijumpai produsen primer yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Lalu dari paparan pasir atau lumpur juga dapat dijumpai lamun yang menyebabkan tumbuhannya itu berbunga dan berbagai jenis alga, terutama Enteromorpha dan Padina sp. Selanjutnya, lalu konsumen primer. Ya, jadi yang tadi sudah dibahas sebelumnya terdapat produsen primer. Nah, sekarang ini merupakan konsumen primer, di mana konsumen primer di estuari ini terdapat zooplankton dan heterotrophs, yaitu suatu tingkatan organisme tropik sekunder yang berlaku sebagai konsumer utama organik, di mana ini akan mengisi suatu relung ekologis yang penting bagi mata rantai produksi plankton utama dan produktivitas ikan. Nah, di mana zooplankton ini juga merupakan konsumen primer, dan konsumen primernya pun juga terdapat konsumen sekunder, yaitu seperti dari Orodo atau bangsa dari krustase dan Cirripedia yaitu kerang dan keong atau bivalvia dan gastropoda yang berada di permukaan dasar estuari. Selanjutnya, Sinta. Lalu terdapat konsumen tingkat ketiga, di mana terdapat ikan, yaitu berinteraksi dengan cara menetap atau mencari makanan dan bertumbuh besar ataupun untuk bertelur. Dan selain itu juga memakan biota yang lebih kecil dan memakan tumbuhan, menyaring pembusukan organik seperti detritus dengan cara memasukkan lumpur ke dalam mulutnya, lalu memuntahkannya kembali setelah menyaring fragmen-fragmen organiknya seperti yang dilakukan oleh ikan-ikan belanak atau mugilida. Tiap jenis itu dapat sangat banyak. Lalu yang kedua itu avertebrata, di mana avertebrata ini salah satu contohnya adalah udang satang atau Macrobrachium sp yang datang di perairan estuari dari hulu untuk bertelur. Lalu yang ketiga adalah burung-burung laut, di mana untuk mencari makanan di perairan estuari, yaitu burung dengan cara bermigrasi dari perairan estuari tropik selama musim dingin di tempat mereka tinggal untuk bertelur. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Sinta, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Wulan. Selanjutnya yaitu mengenai adaptasi ekosistem estuari. Adaptasi organisme estuari
Yang pertama yaitu mengenai adaptasi morfologis. Organisme yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai-rumbai halus atau rambut atau stay yang menjaga jalan masuk ke ruang pernafasan agar permukaan ruang pernafasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Organisme yang memiliki kemampuan adaptasi seperti ini, contohnya yaitu kepiting estuaria dan beberapa anggota dari gastropoda. Adaptasi yang lain yaitu dari ukuran tubuh. Kepiting yang memiliki ukuran kecil, hal ini terjadi karena sebagian besar energi yang dimiliki dipergunakan untuk beradaptasi menyesuaikan dengan kadar garam. Selanjutnya mengenai adaptasi fisiologis. Adaptasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme estuaria yang berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Kemampuan osmoregulasi sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi dengan baik disebut juga dengan osmoregulator. Contohnya, Sopepoda, cacing polisita, dan moluska. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi rendah disebut dengan osmoconformer. Selanjutnya yaitu mengenai adaptasi tingkah laku. Salah satu bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh organisme estuaria adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Dalam pengaturan osmosis, keberadaan di dalam lubang berarti mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan air interstitial yang mempunyai variasi salinitas dan suhu lebih kecil daripada air di atasnya. Yang kedua, membenamkan diri ke dalam substrat berarti lebih kecil kemungkinan organisme ini dimakan oleh pemangsa yang hidup di permukaan substrat atau di kolam air. Yang kedua, mengenai adaptasi tingkah laku dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir. Tingkah laku ini akan menjaga organisme tetap berada pada daerah dengan kisaran toleransinya. Sebagai contoh, beberapa spesies kepiting seperti rajungan, ikan belana, ikan baung, serta ikan bandeng. Peran dan fungsi ekosistem mangrove. Yang pertama, merupakan sumber zat, hara, dan bahan organik bagi bagian estuaria yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengan lewat sirkulasi pasang surut. Yang kedua, yaitu menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan. Yang ketiga, yaitu memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai, tetapi bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi atau sebagai tempat tumbuh besar anak mereka. Yang keempat, yaitu sebagai potensi produksi makanan laut di estuaria yang sedikit banyak didiamkan dalam keadaan alami. Yang kelima, yaitu memerlukan masukan energi dari perairan yang berdekatan sebagai tempat budidaya tiram dengan rakit seperti diterapkan di Jepangan dalam meningkatkan 5-10 kali dari panen yang diperoleh populasi liar sehingga dapat menghasilkan makanan berprotein. Secara umum, estuaria dimanfaatkan oleh manusia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat pemukiman. Yang kedua, sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan. Yang ketiga, sebagai jalur transportasi. Yang keempat, sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Yang kelima, sebagai areal hutan ekologi estuaria. Yang keenam, sebagai tempat pariwisata. Yang ketujuh, sebagai tempat perkebunan. Interaksi ekosistem estuaria dengan ekosistem lain di kawasan pesisir. Yang pertama yaitu interaksi fisik estuaria. Terumbu karang berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme, yaitu reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air baik air laut maupun air tawar dari sungai. Biota perairan estuaria sangat bergantung pada keberadaan struktur kokoh dari kapur terumbu karang sebagai penghalang aksi hidrodinamis lautan, yaitu arus dan gelombang. Contohnya sebagai gambar di samping. Kemudian selanjutnya mengenai interaksi ekosistem daratan dan laut estuari. Kawasan yang dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut, dan gelombang udara. Terumbu karang, perairan laut yang masih mempengaruhi proses-proses aliran air sungai, limpahan air permukaan, serta sedimen dan bahan pencemar. Berikut ini adalah interaksi bahan organik.
Bahan organik yang berasal dari estuaria dapat mempengaruhi pertumbuhan dari terumbu karang. Tingginya partikel organik yang tersubstansi di perairan dapat menurunkan fotosintesis di perairan. Partikel organik ini akan mengurangi intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Berikut di samping ini adalah proses interaksi bahan organik pada ekosistem estuaria. Kemudian mengenai konektivitas biota sebagai wilayah peralihan atau percampuran. Estuaria memiliki 3 fauna lautan yang tidak mampu mentolerir perubahan-perubahan salinitas yang ekstrim. Biasanya dijumpai terbatas di sekitar perbatasan dengan laut terbuka, di mana salinitas airnya masih bersekitaran di atas 30%, diantaranya terdapat beberapa jenis tiram dan kerang, siput kecil, udang, serta cacing. Kemudian mengenai konektivitas ekologis. Konektivitas ekologis yang pertama yaitu mengenai integrasi migrasi biota, merupakan suatu hubungan yang penting dan nyata antara terumbu karang dan ekosistem estuaria. Ada 2 kategori migrasi biota, yaitu migrasi jangka pendek untuk makan. Tipe migrasi ini umumnya dilakukan oleh biota-biota dewasa. Ada 2 strategi migrasi makanan. Yang pertama yaitu edge feeders, merupakan biota yang memanfaatkan suatu sistem untuk berlindung, namun berkelana jauh dari sistemnya untuk mencari makan. Yang kedua adalah tipe migratory feeders, memiliki jarak migrasi yang relatif jauh dan memiliki waktu tertentu dalam melakukan kegiatannya. Kemudian mengenai interaksi spesies biota. Biota yang hidup di ekosistem estuari umumnya adalah percampuran antara yang hidup endemik, artinya yang hidup di estuari dengan mereka yang berasal dari laut dan beberapa yang berasal dari perairan tawar. Khususnya yang mempunyai kemampuan osmoregulasi yang tinggi. Bagi kehidupan, banyak biota akuatik komersial ekosistem estuari merupakan daerah pemijah dan asuhan. Kepiting, tiran, dan banyak ikan komersial merupakan hewan estuari. Udang niaga yang memijah di laut lepas membesarkan larvanya di ekosistem ini dengan memanfaatkan sebagai sumber makanan. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.